Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dafa Setiaka. Saya akan mempresentasikan proyek UAS Machine Learning yang berjudul Prediksi Resiko Diabetes. Website ini dibangun menggunakan model logistic regression yang dilatih menggunakan dataset Prima Indian Diabetes. Tujuan dari website ini adalah membantu memprediksi apakah seseorang pasien memiliki risiko diabetes berdasarkan 8 indikator klinis yang dimasukkan oleh pengguna. Tampilan pertama merupakan halaman utama website. Di bagian atas berjudul Dashboard Prediksi Risiko Diabetes beserta penjelasan singkat mengenai tujuan website ini. Terdapat dua menu utama, yaitu prediksi pasien dan dashboard evaluasi. Menu prediksi pasien digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data pasien, sedangkan dashboard evaluasi digunakan untuk melihat performa model machine learning yang telah dibuat. Menu prediksi pasien pada halaman ini tersedia from input yang terdiri dari 8 variabel sesuai dengan dataset Prima Indian Diabetes, yaitu jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah, diastolik, ketebalan lipatan kulit triceps, kadar insulin, body mass index atau BMI, diabetes, pedigree function, dan usia. Pengguna cukup mengisi seluruh data sesuai dengan kondisi pasien. Sebagai contoh, saya memasukkan kehamilan 3, kadar glukosa 145, tekanan darah 80, skin thickness 25, kadar insulin 130, body mass index 33,6, dan diabetes pedigree function 0,627 dengan usia 45 tahun. Setelah seluruh data ini diisi, pengguna menekan tombol prediksi resiko diabetes, kemudian sistem akan mengirim data ke model logistik regresi yang telah dilatih sebelumnya, lalu menghasilkan prediksi apakah pasien memiliki resiko diabetes atau tidak beserta probabilitasnya. Seperti yang dilihat di sini, dengan data yang saya masukkan, pasien tidak beresiko diabetes dengan probabilitas 46,92%. Selanjutnya, pada halaman dashboard evaluasi, halaman ini digunakan untuk menampilkan hasil evaluasi model machine learning. Model terbaik yang digunakan adalah eksperimen 1 dengan parameter C 0,01 dan penalti L2. Data yang digunakan terdiri dari 614 data latih, 154 data uji. Model menghasilkan performa sebagai berikut: akurasi sebesar 74,03%, precision 68,42%, recall 48,15%, F1 56,52%, serta ROC/AOC sebesar 0,7985. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa model mampu melakukan klasifikasi dengan performa yang cukup baik dalam membedakan pasien diabetes dan tidak diabetes. Tabel hasil 5 eksperimen di bawah metrik evaluasi terdapat tabel hasil 5 eksperimen parameter logistic regression. Pada tabel ini, saya melakukan beberapa percobaan menggunakan kombinasi parameter yang berbeda, seperti nilai C, penalti, dan solver. Kemudian setiap model dibandingkan berdasarkan akurasi, precision, recall, F1 score, dan ROC/AOC. Dari hasil tersebut, dipilih eksperimen 1 sebagai model terbaik karena memberikan kombinasi performa yang paling seimbang. Tahap eksperimen ini penting agar model yang digunakan pada website benar-benar merupakan model dengan performa terbaik. Di bawah hasil 5 eksperimen parameter terdapat visualisasi data.
Visualisasi pertama adalah distribusi pasien diabetes dan tidak diabetes. Grafik ini menunjukkan bahwa jumlah pasien tidak diabetes lebih banyak dibandingkan pasien diabetes. Artinya dataset memiliki distribusi kelas yang tidak sepenuhnya seimbang. Visualisasi kedua adalah correlation heat map. Heat map digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Semakin biru berarti korelasi negatif. Dari heat map terlihat bahwa variabel glukosa memiliki hubungan cukup kuat terhadap status diabetes dibandingkan beberapa variabel lainnya. Visualisasi berikutnya adalah box plot glukosa berdasarkan status diabetes. Grafik ini memperlihatkan bahwa pasien diabetes memiliki kadar glukosa yang cenderung lebih tinggi dibandingkan pasien yang tidak diabetes. Hal ini menunjukkan bahwa kadar glukosa merupakan salah satu faktor penting dalam proses prediksi. Selanjutnya terdapat box plot BMI berdasarkan status diabetes. Grafik ini menunjukkan bahwa kelompok pasien diabetes memiliki nilai BMI yang secara umum lebih tinggi dibandingkan kelompok tidak diabetes. Meskipun masih terdapat beberapa data pencilan atau outlier, pola distribusi BMI tetap terlihat cukup jelas. Perbandingan 5 eksperimen. Visualisasi berikut adalah grafik perbandingan 5 eksperimen model. Grafik ini memperlihatkan nilai akurasi, precision, recall, F1 score, dan ROC/AOC untuk setiap eksperimen. Dengan grafik ini, kita dapat melihat secara langsung perbedaan performa antar model, sehingga proses pemilihan model terbaik menjadi lebih mudah. Dan yang selanjutnya adalah Confusion Matrix. Confusion Matrix digunakan untuk melihat hasil klasifikasi model secara lebih rinci. Pada model terbaik diperoleh hasil 88 data berhasil diprediksi benar-benar sebagai tidak diabetes, 26 data berhasil diprediksi benar sebagai diabetes, 12 data merupakan false positif, 28 data merupakan false negatif. Visualisasi ini membantu mengetahui kesalahan prediksi yang dilakukan oleh model. Visualisasi berikutnya adalah ROC curve. Kurva ROC digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan dua kelas. Nilai ROC/AOC sebesar 0,7985 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan klasifikasi yang cukup baik. Semakin mendekati angka 1, maka performa model akan semakin baik. Visualisasi terakhir adalah koefisien variabel. Grafik ini menunjukkan tingkat pengaruh masing-masing variabel terhadap hasil prediksi. Terlihat bahwa glukosa memiliki koefisien paling besar sehingga menjadi faktor yang paling berpengaruh. Selanjutnya diikuti oleh BMI, kemudian prognosis dan X. Informasi ini membantu menjelaskan faktor-faktor yang paling mempengaruhi keputusan model logistic regression.